kembali bisa berjumpa lagi di pembelajaran jarak jauh. Yuk kita baca bismillah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian pembahasan kali ini adalah tentang sholat jamak qashar ya. Jamak artinya menggabung dua sholat fardu dalam satu waktu. Nah, adapun sholat jamak ada dua, sholat jamak takdim dan jamak takhir. Nah, jamak takdim adalah menggabung dua sholat fardu dikerjakannya pada waktu yang pertama. Kalau jamak takhir menggabung dua sholat fardu dikerjakannya pada waktu yang terakhir, pada waktu yang kedua. Nah, adapun sholat yang boleh dijamak adalah yang digabung adalah sholat zuhur dan asar digabung boleh, sholat maghrib dan isya digabung boleh ya. Nah, tapi kalau sholat subuh itu tidak boleh digabung dengan sholat zuhur. Nah, dari sekian banyak 5 waktu sholat itu yang tidak boleh digabung adalah sholat subuh. Nah, sekarang pembahasannya selanjutnya. Nah, dasar hukum bolehnya sholat digabung ya. Nah, ini disebutkan, yuk kita lihat ya hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'adz bin Jabalin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwah. Ayat apa nih? Tabuka zagoti syamsu. Nah, selanjutnya qabla an ayyartahila jama'a baina zuhri wal asri wa idza irtahala lil asri wa fi maghribi misla zalika in gobatis syamsu qabla ayyartahila jama'a bainal maghriba hatta yang zila lil isya'i summa nazala fajama'a bainahuma. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmizi. Adapun artinya adalah dari Mu'adz bin Jabal bahwa Rasulullah SAW dalam perang Tabuk, bila matahari sudah tergelincir sebelum beliau berangkat perang, maka beliau menggabung zuhur dan asar di waktu zuhur. Nah, ini bila matahari sudah tergelincir sebelum beliau berangkat, mataharinya udah siang nih, berarti udah waktu zuhur ya. Nah, beliau Nabi Muhammad menggabung zuhur dan asar di waktu zuhur, namanya jamak takdim. Tetapi bila beliau berangkat sebelum tergelincir matahari, jam 11 siang, maka beliau akhirkan zuhur dengan sholat asar. Begitu pula dengan maghrib. Bila matahari terbenam sebelum beliau berangkat, matahari terbenam sebelum beliau berangkat, maka beliau menggabungkan maghrib dan isya di waktu maghrib. Tetapi apabila beliau berangkat sebelum matahari terbenam ya, pukul 17 itu jam 5, maka beliau takhirkan sholat maghrib itu digabung dengan sholat isya ya, di waktu isya dan menjamak keduanya. Nah, ini diriwayatkan hadis ini oleh Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi. Ini hadis ini ya. Hadis ini adalah tentang dibolehkannya menggabung sholat atau namanya sholat jamak, sholat digabung ya. Nah, itu dasar hukumnya ya. Nah, anak-anakku sekalian, dengan adanya contoh sholat jamak dari Rasulullah SAW membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membebani hambanya dengan ketentuan yang sulit, sehingga tidak ada alasan untuk tidak sholat. Nah, kita mau pergi nih, kalau perginya sebelum zuhur, nah kita gabung, nanti zuhurnya di waktu asar ya, zuhurnya digabung dengan asar, itu ya kesimpulannya ya. Nah, adapun pengertian sholat qashar, nah ini kan tadi sholat jamak nih. Nah, sekarang pengertian sholat qashar adalah ini ya. Yuk dengarkan ya.
Sholat qashar hukumnya mubah, boleh. Mubah itu boleh. Bahkan lebih baik bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Dasar hukumnya sholat qashar ada dalam firman Allah Al-Quran surat An-Nisa ayat 101 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabatum fil ardi falaisa alaikum junahun an taksuru minas sholati in khiftum ayyafinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwam mubina. Artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqashar sholat atau meringkas sholat. Jika kamu takut diserang orang kafir, sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Al-Quran surat An-Nisa ayat 101. Nah, ini adalah dalil dibolehkannya mengqashar sholat atau meringkas sholat, ya. Adapun sholat yang boleh diringkas adalah sholat yang jumlah rakaatnya 4, yaitu sholat zuhur boleh diringkas dari 4 menjadi 2. Sholat asar yang 4 rakaat diringkas jadi 2, ya. Nah, tapi sholat maghrib tidak boleh diringkas jadi 2, tetap 3, ya. Sholat isya tetap diringkas jadi 4, tadinya 4 rakaat diringkas menjadi 2. Nah, itu qashar artinya ringkas, ya. Diringkas. Namanya tadinya 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Ini dalilnya dibolehkannya mengqashar sholat, ya. Nah, artinya itu tadi, ya, bila bepergian kamu di muka bumi tidaklah dosa. Tidak dosa kita mengqashar sholat, meringkas sholat. Jika kamu takut diserang orang kafir, nah misalnya ada orang kafir lagi berperang nih, ya, kita mau sholat zuhur sama asar digabung. Nah, diringkas, zuhurnya jadi 2, asarnya jadi 2. Nah, tetap digabung, ya. Jadi pengertian jamak qashar itu adalah ini, ya, menggabung sholat zuhur dan sholat asar masing-masing 2, zuhur 2, asar 2, ya. Nah, yang maghrib menggabung sholat maghrib dan isya. Nah, maghrib tetap 3, isyanya diringkas jadi 2, itu namanya jamak qashar, ya. Sebenarnya sholat itu kan nih ada dasar hukumnya, ya anak-anak. Di sini sholat itu kan memiliki waktu yang telah ditetapkan bagi orang yang beriman, ya. Tidak boleh asal-asalan waktunya. Waktu subuh itu 4:30 menit. Nah, ada dalam Al-Quran ini tentang ketetapan waktu, ya. Waktunya sholat itu sudah ditetapkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna solata, sesungguhnya sholat kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Nah, artinya, ya, sesungguhnya sholat memiliki waktu yang telah ditetapkan bagi orang-orang yang beriman. Jadi waktunya sholat sudah ditetapkan. Subuh itu 4:30 menit di subuh hari. Zuhur di waktunya di jam 12, ya. Nah, asar adalah waktunya 3:30 sore. Nah, ini waktunya sudah ditetapkan. Tetapi apabila dalam di sini ada keringanan, mengapa kita boleh dijamak dan diqashar? Nah, jamak itu digabung, qashar diringkas. Mengapa kita boleh menggabung dan diringkas? Ini, ya, dalilnya, ya. Ini dalilnya ini menggabung, yang ini dalilnya yang qashar, ya. Dan ada pun, nah ini, ya, agama Islam tetap mengharuskan pemeluknya untuk menjalankan sholat sangat penting. Karena itu Islam memberi keringanan dalam melaksanakan sholat, yaitu dengan menggabung 2 sholat dan meringkasnya. Jadi jamak qashar adalah menggabung dan meringkasnya, ya. Itu pengertian jamak qashar, menggabung 2 sholat fardu dalam 1 waktu dan meringkasnya. Jadi itu arti jamak qashar, ya. Sholat jamak qashar itu contoh bahwa Islam agama yang mudah, tidak memberatkan pemeluknya, namanya rukhsah, keringanan dalam beribadah. Nah, adapun hikmahnya, ya,
Nah ya, ini ada pun hikmahnya nih. Hikmah dari sholat jama dan qashar. Jama itu digabung, qashar diringkas nih hikmahnya ya. Umat Islam dapat dengan mudah melaksanakan kewajiban sholat dimanapun berada. Nah, waktunya mau zuhur sama asar digabung di tempat yang telah disampai. Maksudnya di mana kita telah sampai, di situ kita gabung. Nah, jadi boleh dimanapun berada. Dua, membuktikan bahwa agama Islam selalu memudahkan, bukan untuk menyulitkan. Jadi mudah aja lah melakukan sholat, jangan dipersulit ya. Kemudian tiga, keringanan yang ada di dalam agama Islam, keringanan yang ada di dalam agama Islam bukan untuk dibuat-buat, apalagi untuk diabaikan, tetapi untuk dilaksanakan. Nih. Kemudian hikmah yang selanjutnya ini ya hikmahnya. Jadi hikmahnya adalah keringanan. Nah, jadi keringanan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah disebut rukso. Jadi rukso itu adalah keringanan yang telah diberikan oleh Allah dalam beribadah. Jadi itu artinya rukso. Cukup sekian. Kemudian gini ya, ada lafal niatnya nih, lafal niatnya. Lafal niatnya nih ya. Nah, kita mau menjamak sholat zuhur sama asar. Nih lafal niat jamak dan qashar nih ya. Niat sholat zuhur dan asar digabung dan qashar diringkas. Nih, usolli fardhu zuhri rakaataini qasron. Qasron itu qashar ya. Nah, majmu'an ilaihi asri. Jadi digabung dengannya asar. Jadi saya niat sholat zuhur 2 rakaat ini ya. Qashar. Saya niat sholat zuhur 2 rakaat di qashar diringkas. Nah, majmu'an digabung juga dengan asri, asar. Lillahi ta'ala. Ini artinya nih, aku niat sholat fardhu zuhur nih, usolli fardhu zuhur itu artinya aku niat sholat zuhur 2 rakaat di qashar diringkas, majmu'an digabung juga, udah di qashar digabung juga dengan asri, dengan ilahi asri, dengan asar karena Allah Ta'ala ini. Nah, untuk yang kedua nih ya, usolli fardhu asri. Nah, sholat asar usolli fardhu asri rakaataini qasron. Nah, usolli fardhu asar 2 rakaat qasron diringkas, majmu'an ila zuhri digabung dengan zuhri lillahi ta'ala. Nah, artinya aku niat sholat asar, nih asar ya, asri rakaataini 2 rakaat qasron diringkas, digabung dijamak, di qasron dan dijamak digabung dengan zuhri ya, zuhur lillahi ta'ala karena Allah Ta'ala. Cukup sekian penjelasan dari Ibu Guru, mudah-mudahan dapat dipahami. Jadi arti jamak, sholat jamak